Hai FLC Family, Happy Sunday. Senang sekali bisa bertemu dengan FLC Family hari ini, terutama bagi Anda yang baru pertama kali beribadah di tempat ini. Selamat datang di GBI Forward Living Church. Bersama saya Kenneth, inilah FLC Sunday News untuk minggu ini. FLC Sunday Service setiap minggunya dapat FLC Family lihat kembali di YouTube channel Forward Living Church. Untuk mendapat informasi lebih lanjut mengenai kegiatan dan pelayanan gereja, FLC Family dapat mengunjungi Home Lounge atau menghubungi WhatsApp FLC Office di 0816 633 633 atau terhubung melalui Instagram FLC. Saat ini kita mau bersama-sama merayakan FLC Family yang berulang tahun dan juga merayakan ulang tahun pernikahan di sepanjang minggu ini. Mari siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah nama Tuhan, serta menerima dan mencatat setiap kebenaran firman Tuhan yang disampaikan hari ini. Happy Sunday and God bless you. Sebelum daripada itu, mari sama-sama kita tundukkan kepala kita satu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan telah menibakan kami di sini dengan selamat tanpa kurang suatu apapun Tuhan. Biarlah pada sore hari ini Tuhan kami boleh menikmati hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami Tuhan. Urapi kami Tuhan, berikan perkenanan-Mu di atas setiap kami Tuhan. Biar dari setiap kami Tuhan boleh merasakan bahwa Engkaulah satu-satunya pusat dalam penyembahan kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus. Kami siap memuji dan meninggikan nama-Mu. Yang siap memuji dan menyembah nama Tuhan sama-sama katakan amin. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Sebab Dialah Allah yang besar, amin. Praise when I'm down.
surga bumi nyatakan. Angkat tanganku nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Angkat tanganku di surga yang berkuasa, semua bumi nyatakan. Angkat tanganku Haleluya. Saudara dipersilakan duduk dalam hadirat Tuhan. Ambil bagianmu yang terbaik. Nikmati setiap pujian, penyembahan pada sore hari ini. Rasakan kebaikan Tuhan. Karena hanya dalam hadirat Tuhan Yesus ada ketenangan. Di dalam hadiratnya Tuhan Yesus ada kekuatan. Dia Allah yang sanggup, Dia Allah yang besar. Dia Allah yang mengasihi setiap kita. Dalam setiap jalanku, Kau selalu ada sertaku. Ku tak dibiarkan jauh dari hadirat-Mu. Rencana indah
tanganmu saudara. Nyatakan sikap berserahmu kepada Tuhan. Dan nyatakan day and night, night and day, since the rise. Day and night, night and day, since the rise. Day and night, night and day, since the rise. Day and night, night and day, since the rise. Kami tinggikan dan agungkan Engkau karena Engkau yang layak. Tiada yang seperti-Mu. Kami ada sampai hari ini bukan karena kebaikan kami, tapi hanya karena kebaikan Tuhan. Bukan karena kuat dan gagah kami, tapi karena Roh Kudus tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan kami ada di sini bukan karena kesetiaan kami, tapi karena Engkau Tuhan tetap setia bahkan ketika kami sering gagal setia. Dan kesetiaan-Mu yang membuat kami memilih mengambil bagian terbaik yang gak boleh dirampas dari kami, untuk duduk di bawah kaki-Mu mendengar isi hati Tuhan, dengan membuka hati kami selebar-lebarnya, dan membuka isi hati-Mu yaitu firman-Mu sebanyak-banyaknya. Karena kami tahu iman kami hanya bisa timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Jadi berbicaralah Bapa, kami siap mendengar.
Kami minta bantuan Roh Kudus karena sadar daging kami lemah. Konsentrasi kami mudah buyar, iman kami kerap kali goyah, kami susah dibilangin tapi kami berdoa. Biar roh kami yang penurut Engkau peluk ya Roh Kudus. Sehingga waktu ini gak berlalu sia-sia. Kami minta bantuan Roh Kudus kepadamu Bapa yang baik di dalam nama Yesus. Mensiapkan firman Tuhan dan diubahkan dalam nama Yesus, semuanya berkata amin. Shalom semua, silakan duduk. Saya pakai jersey karena di gereja kami tadi, gereja lokal kami temanya lagi World Cup. Tadi pas naik mimbar pas pagi jam berapa tadi, hampir setengah 11 ya. Lagi satu sama. Saya pikir nih kalau kalah malunya satu keluarga nih. So satu keluarga pakai baju Argentina semua. Untungnya menang, puji Tuhan. Ya. Pas lagi salam, selamat ya Pastor, menang. Oh ya puji Tuhan. Nggak lihat soalnya. Live score-nya berhenti ketika udah matiin jadi mode pesawat, udah mesti khotbah. Ya, speaking of pesawat, baru mendarat tadi pagi dari Surabaya. Dan senang banget bisa bukan cuma nyampe Jakarta dengan selamat, tapi bisa nyampe rumah dulu, baru habis dari rumah rame-rame ke gereja. Ya di sana nanya kenapa sih ambil pesawat pagi-pagi amat kan gitu. Ya kan pelayanannya kan jam 10. Di kebaktian lokal gereja saya kan jam 10. Tiap minggu kedua itu jatah saya, artinya kita ada 4 pendeta. Minggu kan selama sebulan 4 minggu ternyata. Jadi saya selalu tiap minggu kedua. Nah, kenapa ambil kan baktian pelayanannya kan jam 10 kata dia. Saya bilang pelayanan saya nggak dimulai jam 10. Pelayanan saya dimulai di sepagi mungkin. Bantuin istri saya siapin anak-anak untuk ke gereja. Nah, jadi saya jam 3.15 dari hotel. 4.25 udah boarding. 6.30 sampai Suta. 7.30 lewat dikit sampai rumah. Ya, saya mandi 15 menit menjelang pertandingan itu saudara ya. Ya sambil bangunin anak saya nonton lagi sambil aduh ini lagi khotbah nih, gak konsen nonton bola mulu. Ya, tapi sebuah pengingat yang manis tadi saya Piala Dunia pertama yang saya aware ketika saya masih lebih kecil di tahun 94 adalah ya Piala Dunia USA lucunya. Ya, dan idola saya dari dulu ya kalau nggak Italia ya Argentina, dua itu aja. Ya saya langsung jatuh cinta sama Argentina dan saya jatuh cinta sama Italia waktu itu 94 itu si World Cup USA dan langsung patah hati. Karena Italia saya kalah di final dan yang nendang penalti tadi lagi nonton bola. Disorot loh, saya kalau, lucu aja nih lihat sejauh ini udah saya bawa kamu sampai udah punya anak sendiri sekarang, udah jadi pendeta juga kayak bapak lu dulu kan gitu. Siapa yang pernah menyangka gitu loh, nggak, never in my wildest dream ya bisa ada di situ. Tapi kali ini belajar hal yang berbeda gitu loh, bahwa menyadari bahwa pelayanan di gereja tuh nggak lebih rohani daripada melayani di rumah ya. Karena prioritas kita yang Tuhan pertama nanti tanya ya orang-orang terdekat yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Ya, dan ini yang membuat kenapa tema ini saya sebutnya berat. Berat bukan karena teologinya kayaknya jelimet gimana, bukan. Berat karena itu praktikal dan susah dipraktikkan. Ya, dan saya khotbah ini ya sebagai sharing aja. Saya bukan yang berhasil banget, tapi learning most of the times from mistakes. Nah, jadi ini yang bikin lebih berat ketika dikasih tema kayak ya elah ini banget nih temanya. Kan gitu. Ya. Dalam tema besar Wellspring of Life dan tema saya spesifik tentang boundaries. Batasan bagaimana belajar berkata tidak demi menjaga prioritas. Dan ini sangat sulit. Ya, sangat sulit tapi harus bisa. Sekali lagi demi bisa menjaga prioritas, demi apa yang dipercayakan kepada kita tuh bisa kita pertanggungjawabkan sama Tuhan. Karena saya percaya bukan yang di seberang benua atau followers saya yang segitu banyak atau jemaat yang banyak. Yang pertama ditanyain sama Tuhan nanti ketika saya dihakimi. Tapi yang pertama pasti istri saya. Pasti anak-anak kami. Itu jiwa-jiwa pertama yang menjadi prioritas yang harus saya menangkan. Jangan sampai saya menangin seluruh jagat maya tapi kehilangan anak-anak saya. Buat apa saya gagal? Kan gitu. Jadi set boundaries ini penting untuk bisa menjaga prioritas. Kita ke Lukas 4. Ayat 42 sampai 44, Lukas 4. Tapi saya tergoda untuk kita mulai dari ayat 40. Atau mundur dikit sampai 38 juga boleh lah ya. Ada waktu kan, ini kan baktian terakhir ya. Yesus menyembuhkan ibu mertua Simon Petrus dan juga orang-orang lainnya. Jadi ini mujizat kedua yang Yesus buat. Setelah mujizat pertama apa? Ubah air jadi anggur. Benar ya? Di pernikahan di Kana. Ini mujizat keduanya.
Yang meyakinkan kita, menyadarkan kita bahwa oh iya berarti yang jadi murid Yesus yang udah merit ya si Simon ini. Dia yang paling senior, dia percaya jadi kayak apprentice-nya Yesus. Jadi kayak langsung yang selalu disalah-salahin. Biasanya paling tua kan selalu digituin ya. Diomelin, paling diomelin tapi paling juga diajakin selalu. Yang ketika dia bertiga untuk berdoa, dia salah satunya selalu. Dan itu yang kita bisa tahu dari Simon Petrus. Ayat 38 kita jemput di situ. Kemudian ia meninggalkan rumah ibadat itu dan pergi ke rumah Simon. Jadi sebelum pelayanan dulu di rumah ibadat. Habis itu ke rumah Simon. Adapun ibu mertua Simon demam keras dan mereka meminta kepada Yesus supaya menolong dia. Mereka minta sama Yesus nih, ibunya mertuanya sakit kan gitu. Maka ia berdiri di sisi perempuan itu lalu menghardik demam itu. Sadis ya. Tengking tuh demamnya. Dan penyakit itu pun meninggalkan dia. Perempuan itu segera bangun dan melayani mereka. 40 ketika matahari terbenam, berarti udah ganti hari atau masih hari itu? Pas maghrib nih berarti. Ya. Ketika matahari terbenam, semua orang membawa kepadanya orang-orang sakitnya yang menderita bermacam-macam penyakit. Saudara, semua orang tuh berapa banyak? Banyak pasti. Semua orang. Kenapa? Karena berita tentang sembuhnya ibu mertua Petrus dari demam. Ingat, demam zaman itu bukan penyakit yang sepele. Bisa mati. Ya zaman dulu, maka kenapa kita setiap kali bersin orang nyebut God bless you. Karena zaman dulu kalau bersin di era itu mati nggak lama. Jadi kayak langsung didoain gitu loh. Kayak rest in love, rest in peace, kayak semoga lo beristirahat dengan tenang gitu. Karena habis bersin, jadi demam itu zaman itu apalagi zaman yang mundur banget zaman itu. Jadi tuh ketika demamnya disembuhin, wah langsung tuh mulut ke mulut tuh cepet tuh langsung kayak ada orang sakti nih bisa nyembuhin orang kan gitu. Ya, jadi dibawalah tuh yang menjelang matahari terbenam. Semua orang membawa kepadanya orang sakitnya. Jadi setiap yang bawa siapa yang sakit, ada yang sakit terus dibawa semua. Ya, yang menderita bermacam-macam penyakit. Ia pun meletakkan tangannya atas mereka apa? Masing-masing, jadi satu-satu dan menyembuhkan mereka. Nggak tahu jumlahnya berapa. Dan itu mulainya udah gelap loh. Ya. Ayat 41, dari banyak orang keluar juga setan-setan sambil berteriak, engkau adalah anak Allah. Lalu ia dengan keras melarang mereka dan tidak memperbolehkan mereka berbicara karena mereka tahu bahwa ia adalah Mesias, tapi Mesias versi pemikiran mereka, bukan seperti yang seharusnya. Mereka selalu mengira Yesus akan jadi semacam Che Guevara, tokoh revolusi menggulingkan pemerintahan penjajah. Kan mereka lagi dijajah kan saat itu. Dan itu Mesias di kepala mereka, makanya disuruh diam, lu gak ngerti, jangan ngomong gitu. Orang salah ngerti. Takutnya apa, Yesus digerebek, dianggapnya makar. Dianggapnya mau bikin pemberontakan. Enggak. Karena Mesias yang di kepala mereka tuh itu. Sedangkan Mesias di kepala Yesus berbeda. Dia datang untuk menyelamatkan kita dari dosa. Umatnya dari dosa. Bukan dari penjajahan. Pihak penjajah. Bukan. Ya. Artinya ini satu-satu. Banyak banget berarti jumlahnya. Ya, dan kita gak tahu nih kelar kapan. Karena Lukas disusun berurutan. Coba lihat ayat 42. Ketika hari siang. Nah ini. Artinya apa? Gak tidur ini. Benar gak? Ya salah satu gini, kalau saya suruh ikut mimpi isi retret sesi kan gitu ya, kadang kalau bisa abis nih doain satu-satu ya. Gue bilang satu-satu. Ini hampir 300 orang bro. Satu-satu emang gue masuk khotbah langsung doain aja. Gak cukup lah waktunya. Kan gitu. Tapi gak tahu gimana tuh kalau udah karismatik Pentekostal pasti mesti ada altar, pokoknya mesti tumpang-tumpang tangan. Gue bilang, yang paling saya takutkan cuma satu. Satu, waktunya gak cukup. Yang kedua, ada yang kelewat. Itu yang gue takut. Karena kan gue gak tahu, merem. Ya gue juga gak inget yang mana yang udah kan gitu. Maka gue selalu biasanya nanya, ada berapa orangnya? Maksudnya ada berapa timnya yang di sini? Maksudnya ada pendeta ada berapa? Ya, nanti bantuin saya. Kita doain rame-rame tuh, biar semuanya kebagian. Jangan sampai orang lain dilawat, gue dilewat. Jangan sampai gitu, karena rasanya tuh kayak kayak ditinggal sama sorga atau enggak lo? Kayak ngerti gak? Itu means a lot lo buat dia. Gue mendingan gak usah doain siapa-siapa dah. Lo angkat tangan aja, Tuhan langsung jamah lo di bangku. Mendingan kayak gitu. Semuanya pasti kebagian. Nah kalau gila-gila gini kan susah. Ntar ada yang gak kena gimana? Dosa banget gue. Dan dia ngerasa kayak, wah emang bener gue di sini cuma buat dilupakan sama Tuhan. Kan enggak banget. Dan gak tahu ini sampai pagi, berarti dia gak tidur tuh. Kayak beberapa dari Anda kan gitu. Pasti gak tidur malam ini. Inggris jam 4, jam 8 Argentina, mana lu tidur, gak mungkin kan? Ya. Sampai siang. Ketika hari siang, Yesus berangkat dan pergi ke suatu tempat yang sunyi. Mau ngapain? Ya mau tidur lah.
Capek kali. Dari tadi orang banyak sakit, ada yang kerasukan, ada yang manifest, ada yang kenapa. Mus doain satu-satu loh. Alkitab mencatat kayak gitu. Jadi nyari berangkat ke tempat yang sunyi untuk istirahat. Tapi apa? Orang banyak mencari dia lalu apa? Ketahuan lagi. Mau kemana kan gitu. Kasihan banget. Ya. Dan apa mereka apa? Berusaha menahan dia supaya jangan meninggalkan mereka. Ya. Tetapi ia berkata kepada mereka, apa? Juga di kota-kota lain aku harus memberitakan Injil kerajaan Allah, sebab untuk itulah aku diutus. Bukan merely untuk menyembuhkan sakit, ngusir setan, tapi utamanya untuk memberitakan Injil sebenarnya. Saya diutus buat itu. Dan buat di kota-kota lain, bukan cuma buat di sini. Artinya he says no. Kalau itu permintaan yang mulia sebenarnya. Jangan tinggalin kita dong, ini masih banyak loh yang sakit, masih banyak loh yang mesti didoain, masih banyak loh. Dia bilang enggak. Tempat-tempat lain saya juga harus melanjutkan pelayanan ini. He says no. Even Jesus set boundaries. Ya. Dan dia memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat di Yudea. Jadi dia jalan, dia nggak stay di sana. Dan ini suatu yang asing bahkan buat saya. Saya anak pendeta keturunan generasi berapa ya? Kakek buyut, guru Injil. Terus gembala, kepala sekolah, kakek gua, bokap gua. Keempat berarti. Pendeta generasi keempat. Nolak pelayanan tuh dosa guys. Dosa. Says no tuh kayak nggak ada di vocabulary kita. Apalagi berkaitan sama pelayanan. Tapi even Jesus says no. Kok bisa? Emang boleh? Gitu. Emang boleh? Hah? Emang boleh nih, serius boleh? Ya. Itu yang buktinya nih satu kita baca, bener ya? Jelas banget dia bilang enggak. Saya mesti nggak bisa ditahan di sini, saya mesti ke tempat-tempat lain, dia bilang. Ya. Pertumbuhan pelayanan adalah berkat, kita setuju. Namun seringkali disertai dengan peningkatan permintaan. Ya, ekspektasi, tuntutan, dan juga tekanan, pressure. Ya, dalam situasi seperti ini pemimpin rohani sering tergoda untuk menyenangkan semua orang. Leaders biasanya. Gembala pendetanya biasa tergoda untuk menyenangkan semua orang. Mengiyakan setiap undangan pelayanan. Ya. Menanggapi setiap masalah. Oh ya gimana semua? Gimana? Gitu. Shalom pastor. Jadi ya gimana? Jadi saya ada masalah pastor. Oh saya juga ada. Shalom. Kan gitu. Sama gue juga ada. Lu pikir gue gak ada? Kan gitu. Pengen gitu rasanya ngomongnya. Soalnya dia doang yang punya masalah kan gitu. Saya juga punya. Lu cerita ke gue cerita ke siapa? Ya kan? Ya, dan memenuhi setiap permintaan. Godaannya untuk itu. Ya saudara, menyenangkan semua orang itu sesuatu yang gak mungkin bisa dicapai oleh siapapun dan apapun. Not even coklat. Bisa menyenangkan semua orang. Ada yang gak suka coklat. Aneh tapi nyata, ada. Not even ice cream. Bisa menyenangkan semua orang. Ada yang gak suka es krim. Ada. Aneh tapi ada. Apalagi manusia. Nih orang paling bijaksana yang pernah hidup aja, Raja Salomo. Bener ya? Saking bijaksananya ketika Tuhan bilang, lu boleh minta apa juga kasih. Dia bilang apa? Gue minta wisdom. Tuhan sampai kayak, wah wisdom? Wow. Baru lu yang minta wisdom. Yang lain kita kalau di Tuhan kasih permintaan pasti gak kepikir wisdom. PS5 lah minimal kan kalau belum punya. Nggak jauh lah. Dia saking bijaksana dia minta kebijaksanaan. Tuhan sampai saking kagumnya sampai bilang kayak, hah? Ya udah gue kasih apalagi. Sampai gitu Tuhan. Saking nggak nyangka dia minta wisdom. Ini apalagi gue kasih pasti kata Tuhan. Dia aja nggak berhasil menyenangkan semua orang. Ya for your information istrinya 1,000. Banyak banget Pak. Nah itu dia. Playboy ya dia? Enggak, bukan. Dia nggak player seperti yang Anda bayangkan. Istrinya 1,000. Kalaupun player juga pusing lah 1,000. Emang lo ingat? Kalau satu dilupakan berantem terus banyak. 1,000 kalau ngambek semua gimana coba gue tanya. Satu aja bisa gila kan gitu. Simpson kan dia lila ngambek aja dia udah stres. Aduh pengen mati gue rasanya. Lah orang yang biasa ngelawan ribuan pasukan pakai tangan kosong. Ngadepin satu cewek ngambek udah pengen mati rasanya. Ya Allah. Kabar 1,000. Dia punya 1,000 mertua apalagi. Dan mertua-mertuanya itu raja-raja loh. By the way pernikahan dia itu kerjasama bilateral kalau teman-teman tahu. Jadi setiap kali ada negara lain yang kerjasama sama ada kerajaan lain sama kerajaan mereka. Itu biasanya rajanya kasih anaknya buat dipersunting. Itu artinya tanda jadi. Naruh saham. Artinya ada kerjasama. Nah anak ini mesti disayang bener. Mesti dirawat bener. Mesti dibikin happy. Kalau dia ngambek, dia bete, reok. Perang nanti antar negara. Dan bayangin makanya apa akhir hidupnya kan menyedihkan. Akhir hidupnya dia berusaha untuk bikin satu-satu.
rumah ibadah buat para istrinya ini karena masing-masing dari bangsa lain, nyembahnya dewa yang lain. Dia berusaha menyenangkan semua orang and he failed. Salomo aja gagal apalagi Christopher Tapiheru. Not a chance. Nggak mungkin. Ya, artinya nggak bisa. Tapi tergodanya rasanya gitu. Ketika dulu ada pelayanan macam-macam, pengen semuanya diambil. Itu dia bahasanya. Tapi kan nggak bisa. Udah pernah nyoba dan nggak berhasil. Right? Malah berantakan semuanya. Ya. Artinya gini, belajar berkata tidak bukanlah tanda kelemahan. Karena Yesus melakukannya. Melainkan bukti kedewasaan rohani dan kalau bicara dalam konteks leadership yang healthy. Kepemimpinan yang sehat. Healthy leader tahu kapan mesti bilang enggak. Kapan. Bagaimana bisa set boundaries. Ya bahkan seperti apa? Seperti Yesus sendiri yang tidak memenuhi semua permintaan orang banyak tadi yang kita lihat. Kita pun perlu memiliki keberanian untuk menolak hal-hal yang tidak sejalan dengan tugas utama. Ingat, untuk itulah saya diutus. Bukan untuk nyembuhin orang sakit. Walaupun ya bisa nyembuhin orang sakit. Bukan buat ngusir setan, walaupun bisa ngusir setan. Tapi untuk apa? Memberitakan Injil Kerajaan Allah. Itu yang dibilang tadi. Kalau kita melaksanakan amanat agung, pergi jadikan semua bangsa murid baptis. Ajar mereka melakukan segala sesuatu. Tapi banyak dari kita yang gak nyampe sana. Kenapa? Karena udah keburu ribet sama yang lain-lain. Harry heboh sendiri. karena gak bisa set boundaries. Itu gara-garanya. Boro-boro sempat nginjil. Ya udah ribet sendiri. Ya. Sekali lagi seperti Yesus sendiri tidak memenuhi semua permintaan orang banyak. Kita pun perlu memiliki keberanian untuk menolak hal-hal yang gak sejalan. Dengan amanat agung atau yang hal-hal yang bisa merusak prioritas yang Tuhan telah tetapkan dalam hidup kita. Ya minimal tadilah keluarga dulu. Ya, makanya Rasul Paulus pernah bilang gitu kan, orang yang gak tahu mengepalai keluarganya. Sejak kapan dia mengira Tuhan akan percayakan keluarganya? Dia bilang gitu. Priorities. Ada hal-hal yang gak bisa di outsource. Lo gak bisa gantiin ini sama yang lain. Ya. Semakin besar pelayanan, semakin besar godaan untuk menyenangkan semua orang. Ya, tapi kadang berkata tidak adalah justru ciri dari love and responsibilities, dari kasih dan tanggung jawab. Justru itu bukti cinta, justru ketika berani bilang enggak deh, jangan gue lah. Ya. Orang kan kalau ngeliat agenda saya kan suka raja tega gitu loh. Ini Senin kosong nih, udah tiap hari ada nih. Bisa-bisa dilihat Senin kosong tuh kayak nyala gitu buat dia. Kan gitu. Gue bilang, terus gue gak boleh istirahat gitu. Gak boleh banget gitu. Padahal Senin kan libur pendeta ya. Tapi tidak buat saya. Besok saya ke Bandung. Lihat gak? Ini kan kayaknya gak seneng gitu ngeliat jadwal gue 01 tuh gak bisa gitu. Ini bisa nih berarti. Lah. Terus kalau bukan saya yang memutuskan untuk bilang gak bisa. Ini kosong pastor, iya ini hari keluarga. Ini waktu saya melayani keluarga saya. Waktu saya recharge diri saya. Saya juga perlu diistirahat lah. Masa tidur di kereta mulu. Masa tidur di pesawat mulu. Ya. Nah, the question stance yang kita mesti jawab hari ini adalah pertanyaan gini, kapan harus mengatakan iya dan bagaimana bisa mengatakan tidak? Ya, learn when to say no and how to say it. Gimana bisa ngomong enggak? Karena ini pelayanan. Sekali lagi, karena keturunan pendeta, keturunan hamba Tuhan, untuk berkata tidak pada pelayanan itu kayak dosa banget. Ya, tapi gimana bisa? Oke, kita ke Matius 4 ayat 1 sampai 4. Matius 4 ayat 1 sampai 4. Pencobaan di padang gurun. Oke. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Yang mencobai adalah iblis, tapi yang bawa untuk Yesus dicobai, untuk diuji adalah Roh Kudus. Ya, untuk diuji dia siap buat pelayanan apa enggak. Makanya yang ini harus lulus nih ujiannya. Kalau ujiannya enggak lulus, dia enggak qualify for ministry. Ya kalau bisa baca, kalau prioritasnya belum beres, kita belum enggak bisa. Makanya tadi Rasul Paulus bilang gitu. Kalau dia enggak bisa mengepalai keluarganya sendiri, enggak bakalan dipercayain mengepalai keluarga Tuhan. Ya itu enggak beres pasti. Ya. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Artinya apa? Udah selesai belum masa puasanya? Udah, benar ya? Setelah masa itu, 40 hari 40 malam, puasa, laparlah
Yesus. Berarti udah saatnya berbuka bagi daerah Padang Gurun dan sekitarnya. Benar ya? Kalau muncul di TV, pas soundtracknya bunyi kan, ada muncul tuh, saatnya berbuka bagi daerah Padang Gurun dan sekitarnya. Oke? Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, setan datang terus ngomong gini, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini jadi roti. Ya, kalau bacaan secara simplistik kita akan merasa kayak, ini goblok banget, setan terlambat dah. Kenapa puasa udah selesai? Kenapa lu datang baru mencobai dengan makanan? Nanti kan, orang udah selesai puasanya. Berarti udah boleh makan atau masih belum gak boleh makan, masih puasa? Harus itu cobaan bukan? Bukan. Kan udah boleh makan. Nah ini yang mesti kita sadari. Karena ini way deeper than that. Artinya apa? Kerap kali yang bikin kita gak bisa set boundaries adalah justru hal-hal yang baik. Yang udah gak apa-apa. Ngerti gak maksudnya? Bukan yang dosa-dosa gimana. Zaman sekarang kita udah lebih ngerti lah ya. Zaman dulu kan mabok ya kan. Sekarang mah lari. Beda maboknya, bener ya? Bener gak? Beda kan maboknya. Zaman dulu mah trek-trekan. Sekarang mah sepeda, goes. Sehat dong. Ngerti gak? Hal-hal yang bener gak? Yang ngambil prioritas justru yang bagus-bagus. Bukan yang, kalau yang jelek-jelek itu udah tau lah. Ya zaman-zaman zat adiktif apa enggak. Zaman sekarang mah udah minum aja pakai air kobokan. Air. Ada jeruk-jeruknya. Itu kan kobokan, apalagi. Zaman sekarang, dan ini dari dulu udah dibilang bahwa hal-hal yang menggoda justru hal-hal yang baik. Yang baik yang justru kalau dijadiin utama, yang prioritas terbengkalai. Ya good thing dijadiin God thing, itu godaannya justru. Makanya dia datang ketika kayaknya udah telat. Dia justru datang bawa yang udah boleh. Dan dia bilang apa? Dia mancing egonya Yesus. Kalau anak Allah, prove it. Coba buktiin, ubah ini batu jadi roti. Untung Yesus bukan orang Ambon. Kalau orang Ambon, lain ayatnya. Kenapa? Kalau gue anak Allah, ya nggak usah nih batu gue jadi roti. Lu aja gue jadiin roti bawel kan gitu. Bener gak? Lu gangguin gue aja lu 40 hari gue jadiin roti lu sekarang kan gitu. Udah boleh makan pula. Untung bukan orang Ambon. Untung. Kalau nggak awat egonya. Karena yang dimain sebenarnya egonya. Ya setan mancing kayak kalau anak Allah coba buktikan. Bisa gak? Kayak anak kecil. Bener gak? Teman-teman kita dulu kayak gitu ya. Bisa gak lo gini-gini? Gitu. Padahal mau ngejebak kita. Melakukan hal yang gak boleh. Oh bisa dong. Akhirnya baru terjebak. Masalah sama kepala sekolah. Bener kan? Gara-gara temen lu doang tuh. Mancing ego lu. Biar kelihatan so jago. Setan kayak gitu. Artinya apa? Kalau Yesus iyain. Karena perkara. Bisa gak? Bisa gak? Bisa. Gampang. Tapi kalau dia ikutin. Dia nunduk sama siapa? Sama iblis. Ya ini poinnya. Gimana bisa belajar mengatakan tidak? Menyadari bahwa bisa atau boleh bukan berarti harus. Kan tadi boleh kan? Udah gak puasa, boleh makan gak? Boleh. Bisa gak ubah batu jadi roti? Kecil, bisa. Ya bisa atau boleh bukan berarti harus. Itu dulu yang mesti, oke ini dulu nih. Kalau gak gue gak bisa set boundaries nih. Ya belajar dari Yesus sendiri di sini. Ya berikutnya yang kedua cuma 2 nih. Ya. Yang kedua adalah siapa yang nyuruh? Udah gitu doang. Makanya ayat 4 dia bilang apa? Tapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja. Tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Artinya apa? Dia gak akan makan hanya karena itu udah boleh makan. Karena masa puasanya udah selesai. Apalagi gara-gara setan nyuruh dia ngubah batu jadi roti terus dia makan. Ya, dia hanya makan ketika apa? Bapak udah bilang makan. Hidup gue ditentukan sama dia. Bukan dari intimidasi lo, perasaan gue, tekanan keadaan, bukan. Instruksi, gue nunggu itu. Ya gue gak mau nurut sama lo artinya. Dan kerap kali itu yang terjadi. Orang suka coba kontrol kita kan dengan cara itu. Supaya kita tunduk sama mereka. Dan ini kerap kali terjadi dalam pelayanan juga. Ini saya direkrut jadi teaching pastor dari 2015. Dan saya tahu saya di sana walaupun jadi pendeta bagian pengajaran, tapi saya datang untuk belajar sama salah satu hamba Tuhan, sepasang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa, yang udah makan asam garam pelayanan udah cukup lama lah. Pasti udah lebih senior dari saya. Ya, mereka namanya Robert Lea, kita namanya Christ Love. Kan gitu. Kita pengen ikutin gimana caranya bisa melayani bersama keluarga. Salah satu lagu favoritnya kan itu ciptaan mereka, bersama keluargaku melayani Tuhan. I know exactly. I came to learn. Pasti. Dan salah satu nasihat yang paling
berharga bagi saya sebagai hamba Tuhan adalah yaitu hati-hati kalau dia mau bantuin pelayanan. Hati-hati. Ya karena donatur biasanya pengen ngatur. Benar ya? Hati-hati. Dia bilang gini, kalau mau ada yang bantu-bantuin tuh kesepakatan dulu. Jangan langsung, wah seneng nih diiniin. Karena biasanya yang mau ngontrol kan biasanya love bomb dulu ya. Ngasih-ngasih macam-macam, jadi nanti kalau dia minta apa kita mesti bikin, kalau nggak enak. Berarti ya, itu kan caranya. Ya, makanya dibilang dari awal, kalau dia mau bantuin pelayanan, dari awal ini dulu kesepakatan dulu. Kesepakatannya apa? Ya pastikan dia sadar bahwa ini bukan duit dia. Dan yakinkan dia bahwa ini buku juga bukan pelayanan saya. Bukan pelayanan kita. Ini pelayanannya Tuhan. Itu bukan duit lo, ini bukan pelayanan gua. Kalau dalam konteks kita waktu itu gereja. Ini bukan duit lo, ini bukan gereja saya. Artinya apa? Lo kalau udah nyumbang, jangan ngatur-ngatur. Karena itu bukan duit lo, dari Tuhan. Dan ini bukan pelayanan, bukan gereja saya. Artinya saya gak berhak pakai itu buat kepentingan saya sendiri. Nah kalau udah deal, ayo gitu, silakan bantuin. Ini bukan buat saya. Dan jelas bukan buat kamu. Tuhan kan kerap kali itu yang terjadi. Pengen kontrol makanya apa? Ngasih-ngasih nyumbang-nyumbang itu. Maka itu salah satu buat saya menarik tekanan sekarang dibikin kayak gitu. Tapi balik ke pertanyaan. Siapa yang nyuruh? Tuhan bukan? Jangan-jangan bolis yang nyuruh. Jangan-jangan setan yang nyuruh. Ya. Sekali lagi dia saking liciknya setan tuh datang dengan sesuatu yang udah boleh. Dan bisa Anda lakukan. Sekali lagi bisa dan boleh bukan berarti harus. Dan yang kedua yang terpenting adalah siapa yang nyuruh. Oke. Kita ke Lukas 13 ayat 31 sampai 32. Pada waktu itu datanglah beberapa orang Farisi dan berkata kepada Yesus, "Pergilah, tinggalkanlah tempat ini, karena Herodes hendak membunuh engkau." Jawab Yesus apa kepada mereka? "Pergilah dan katakanlah kepada si serigala itu." Ini salah satu bagian Alkitab favorit gue. Di sini Yesus mengumpat tuh. Ya, kita kan kalau mengumpat nyari pembenaran ya, ada ayat tuh. Ini sekarang setara kayak gini, bilang sama sinjing kan gitu. Ya kayak gitu tuh. Ini tuh ada tuh di situ. Ya. Karena gini, yang nyuruh ini orang dan Farisi not a fan of Jesus. Artinya mereka nggak mungkin memperdulikan keselamatan Yesus, bukan? They try to control him. Ya, untuk menunjukkan gue lebih, lihat dia aja nurut sama kita. Lihat, karena ada peperangan itu. Siapa yang superior? Karena di kalangan Yahudi adalah yang nomor satu dihargain adalah alim ulama. Itu nomor satu. Bukan orang kaya, bukan. Alim ulama dulu, orang kaya kedua. Bahkan ketiga. Yang kedua adalah yang di pemerintahan biasanya. Makanya mereka suka menjilat. Penguasa, berilah. Mereka suka gitu. Yang pertama alim ulama, yang kedua orang-orang yang ada urusan sama pemerintahan, yang ketiga baru yang kokai kan gitu. Ini baru yang kaya-kaya tuh belakangan. Dan mereka pengen menunjukkan, kita lihat dia aja nurut sama kita. Lihat, lu mesti pergi dari sini loh. Ntar lu mati loh dibunuh Herodes. Yesus dengan berani bilang apa? Bilang sama si serigala itu. Ya. Aku mengusir setan dan menyembuhkan orang pada hari ini. Dan besok pada hari yang ketiga aku akan selesai. Artinya apa? Gue gak takut sama dia. Dan dia gak punya kuasa atas hidup gue. Nah, jadi jangan ancam gue. Sosok pakai dibilang dia mau bunuh gue. Buat nyuruh-nyuruh gue. Lihat, siapa yang nyuruh? Setan kah? Atau orang lain kah? Ya, dia bilang apa? Enggak, urusan ini. Gue ada pelayanan di sini. Gue mesti ngurus ini. Besok gue pergi. Dia nggak punya kuasa atas nyawa saya. Artinya lu nggak bisa ancam gue pakai apapun untuk nyuruh-nyuruh gue melakukan yang Tuhan nggak suruh. Yang akhirnya apa? Merusak prioritas yang Tuhan percayakan. Karena gue melakukan hal-hal yang mestinya nggak perlu gue lakukan. Karena takut akan hal-hal yang nggak perlu ditakuti. Makanya Yesus bilang gitu, kalau mau takut jangan takut sama yang bisa membunuh tubuh. Takutlah kepada Tuhan yang punya kuasa untuk bukan hanya mengambil nyawa tapi juga membinasakan jiwa di neraka. Lu takut sama dia. Jangan takut sama orang, karena fear of man itu salah satu alasan kenapa kita nggak bisa say no. Kita nggak bisa set boundaries. Kita takut diomongin orang. Ya, saudara, saya mau ingetin sekali lagi, bahkan diri saya sendiri, kita nggak akan dihakimi di hadapan netizen. Enggak. Kita hanya akan dihakimi di hadapan Tuhan. Jadi jangan takut sama netizen. Ya.
Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Insecurities timbul dari bacain kolom komen. Udah gak usah dibacain. Gak usah. Ya, karena gini, semua kita rata-rata pengen diterima. Nah, kita berusaha menyenangkan semua orang. Kita tuh gila-gila itu haus validasi. Kalau nggak diterima tuh kayaknya salah banget. Aduh, gimana cara gue. Ntar gue di mata dia, itu dia yang kita takutin. Makanya selain makan dan minum yang dikhawatirkan kan pakaian. Pakaian bicara penampilan. Penampilan bicara apa? Yang pertama survival, takut mati karena nggak makan. Yang kedua, apa pandangan orang terhadap kita, bener gak? Itu kebutuhan dasar. Yesus yang ngomong loh. Lihat tuh bunga bakung di padang. Didandanin sama Tuhan. Lihat gak? Kita takut apakah pikiran orang terhadap kita. Ya. Berikutnya. Siapa yang nyuruh? Itu dia, pertanyaan masih sama. Setan, orang lain. Ya, Matius 7 ayat 22 sampai 23 sama ayat 21. Kita mundur bacanya. 22, 23, terus 21. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, kata Yesus, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Yang menyampaikan isi hati Tuhan, khotbah. Mengusir setan demi namamu. Dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pelayanan-pelayanan yang powerful. Pada waktu itu aku akan berterus terang, artinya sekarang gak tahu. Berasa lagi melayani Tuhan, berasa lagi melakukan too many things for God. Rasanya gitu, kayak melakukan sesuatu buat Tuhan. Tapi apa? Pada waktu itu, pada hari terakhir, saya akan berterus terang kepada mereka dan berkata apa? Aku tidak pernah mengenal kamu. Siapa ya? Enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Masalahnya di mana? Apa yang salah dari menyampaikan isi hati Tuhan? Apa yang salah dari khotbah? Apa yang salah dari ngusir setan? Kasihan dong, orang kerasukan masih didiamin aja. Apa yang salah dari menyembuhkan orang sakit? Bikin mujizat. Apa yang salah? Bukan kegiatannya, tapi siapa yang nyuruh? Makanya lihat ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepada Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Siapa yang nyuruh? Itu loh. Makanya kenapa saya lumayan menunda kalau dari panggilan Tuhan untuk jadi hamba Tuhan full time saya nunda. Karena saya takut ini bukan panggilan Tuhan. Saya takut tekanan dari teman-teman papa saya yang pendeta kayak, oh ini anaknya nomor 1. Sekolah Alkitab di mana? Enggak. Di UPH aku ambil DKV. Oh bakal lanjutin pelayanan papa dong. Siapa bilang? Kan gitu. Lihat peer pressure kan. Gue takut itu. Akhirnya yaudah deh daripada tanya-tanya mulu ya kan. Biar gak usah tanya. Di mana? Di sini kan gitu. Sekolah di sini gitu ya. Makanya saya mau nguji cukup lama. Hampir kayak lari dari Tuhan. Jadi domba yang healing. Domba yang hilang. Domba yang hilang kan kalau dicari, kalau udah ketangkep kan, iya deh udah lama nih gue gak gereja kan gitu ya. Kalau domba yang healing kan denial. Enggak, gue gak hilang. Orang gue lagi sabbatical, asik. Istirahat pelayanan. Tapi 3 tahun, itu mah hilang. Gak ada sabbatical, paling lama setahun lah. 6 bulan, 3 tahun sabbatical. Domba yang healing kan denial, susah ya. Gimana? Itu. Saya sebenarnya lari karena takut ayat ini. Gue takut bukan aku udah gini gitu demi namamu kayak dia bilang, siapa lu? Siapa yang nyuruh? Enggak, gue gak nyuruh lu bikin itu. Walaupun lu bisa, walaupun lu berbakat, walaupun ada talentanya. Walaupun lu suka, ini bukan apa yang kita suka, apa yang kita bisa. Apa yang dia mau. Itu yang harusnya paling kita cari. Ya, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu. Semoga hanya itu kerinduanku. Nggak sedikit dari kita yang nanya sama Tuhan, Pastor, gue tahu dari mana ya bahwa ini jodohin dari Tuhan. Seolah lu peduli banget sama Tuhan gitu, ngerti gak sih? Sebenarnya bukan Tuhan yang lu peduli, lu cuma takut suwe aja, takut salah pilih tuh kalau. Ngerti kan? Nggak ada urusan sama Tuhan sebenarnya. Cuma berkatan lebih rohani, asik. Gue tahu dari mana bahwa ini profesi gue ini dari Tuhan, asik. Enggak, lu jujur nggak peduli sama Tuhan sebenarnya, lu cuma nggak mau kenapa-napa aja gitu loh, ngerti gak sih? Bener. Apa gua doang yang kayak gitu nih? Muka lu kayak enggak, lu doang kayak gitu. Tega banget. Saya doang. Ya udah enggak apa-apa lah. Oke, saya jujur aja nih. Jujur kita nanya itu bukan karena peduli sama Tuhan. Kalau bener emang menyenangkan Tuhan ketika kita tanya apa yang Tuhan mau, dia pasti kasih tahu. Pasti. Cuman banyak kan mix agenda. Biasanya ada kepentingan, ada udang di balik bakwan biasanya. Makanya jadi kayak agak bayang-bayang gitu. Jadi kayak ini apa bukan ya kan gitu. Kenapa? Kan dia udah kasih tahu terus lu kayak harus gitu banget ya. Kayak
Gimana sih? Lu yang nanya gitu loh. Ya, ada second opinion gak? Ada pendeta lain gak? Kan aneh. Nanya dikasih tahu masih begitu, masih labil. Karena emang bukan menyenangkanmu yang pengen lu enggak. Lu cuma pengen yang aman buat lu. Ya. Ya. Dan ini jadi salah satu ketakutan saya dalam hidup itu. Saya takut saya lakukan ini hal-hal yang baik. Yang kayaknya harus dilakukan tapi bukan dia yang suruh. Dan itu problem ternyata. Ya ini istilahnya inisiatif berlebihmu. Siapa yang nyuruh? Setan? Orang lain? Atau inisiatif berlebihmu sendiri? Di Alkitab kita temukan nih kisah di Perjanjian Lama. Ya ketika Musa menyadari bahwa yang diperbudak selama ratusan tahun ternyata itu bangsanya sendiri. Ya kan kalau di film dia ngeliat di lukisan tiba-tiba kayak what? Hah? Ini bangsa gua. Dia langsung dengan apa? Dengan kuasanya, dengan hikmatnya sendiri. Dia berusaha membebaskan bangsanya sendiri. Dengan backingan yang dia punya. Dia Prince of Egypt, man. Dia punya pasukan, dia jago berperang, dia pinter, dia war strategis nomor satunya Mesir. Dia punya kuasa, dia punya kemampuan, dia punya hikmatnya sendiri. Dan dia coba bebasin bangsa dengan caranya sendiri. Alih-alih jadi pahlawan, malah jadi buronan. Ingat gak? Dia berakhir bunuh 2 mandor Mesir pakai tangan kosong. Membuktikan kemampuan dia berkerang. Gila gak mudah bunuh orang pakai tangan kosong. Gile. Ketika dia lihat ada budak kakek-kakek yang dipecut-pecut, dia hajar langsung. Akhirnya boro-boro jadi pahlawan, jadi buronan. Jadi buronan, pergi ke tempat yang gak kenal siapa dia. Dia dikenal, terkenal, Prince of Egypt ke tempat pas dia diasingkan dia. Gak tahu, gak dikenal sama sekali. Ada perempuan yang balik ke rumah papanya terus dia ditanya, kok udah balik tuh Ben? Iya tadi ada yang bantuin saya jagain preman-preman kolam. Jadi kolamnya jadi ternak kita bisa langsung minum. Oh siapa tuh dia? Siapa ya? Ya gak tahu. Cari tahu kata bapaknya, enak aja, nggak mau terima kasih aja ke rumah lah. Akhirnya berakhir jadi mertuanya tuh. Si bapak itu anak ini jadi istrinya. Ya, dan dia berakhir jadi gembala 40 tahun. Gembala kambing domba. Di situ baru Tuhan panggil dia. Ya, gue pengen lu pergi. Gue utus lo kemana? Mesir. Ngapain? Ya siapa tuh lu kangen sama teman main gundul lo si Firaun. Gitu. Enggak, lihat lu bilang sama dia. Bebasin bangsa gue. Kalau gue jadi pasti kayak, telat. Dulu, gue sekarang bukan siapa-siapa. Gue malah di sana buronan. Ada gambar gue mukanya kalau masih pada inget. 40 tahun. Masih ada muka gue. Dan gue udah gak punya pasukan. Telat mesti kemarin ketika gue lagi punya kuasa. Ketika gue punya posisi. Ketika gue terkenal. Lu suruh gue. Kenapa sekarang? Ya biar dia tahu ini bukan hebatnya lu. Gue yang bakal bebasin bangsa lo. Pakai cara gue, bukan inisiatif lu sendiri. Di waktu gue. Dan itu kan Tuhan. Dan ini contohnya itu bukan sesuatu yang terpuji di mata Tuhan yang dia lakukan tuh. Ya, dan ini problem. Dan inisiatif berlebihnya ini loh, problem banget. Ya. Artinya gini, pastikan ketika kita mengatakan ya dengan kapasitas yang cukup untuk melakukan hal-hal yang Tuhan perintahkan untuk kita lakukan. Dalam artian, pertama restunya dia udah pasti. Itu yang kita cari. Makanya kita berdoa sampai puasa. Doa puasa ngapain sih? Nyari kehendak Tuhan kan? Bukan memaksakan kehendak pribadi seperti doa puasa pada umumnya. Anda mengira kan gitu. Kenapa jadi begitu? Doa puasa di Alkitab gak pernah maksain kehendak sendiri. Pastor saya lagi deketin cewek nih. Udah sampai tahap saya doain sih. Meninggal gitu kenapa dia? Nggak, doa puasa biar dapet lah. Emang perempuannya ada berapa? Gue bilang, cuma 1. Terus ngapain lu puasa aneh? Puasa kan mencari tahu yang mana yang dari Tuhan kan gitu. Ya kasih pilihan dong minimal 2. Kalau cuma 1 berarti lu maksakan kehendak lu. Kalau gue gak mau tahu. Pokoknya kalau bukan dia gue gak mau makan. Lah itu demo mogok makan bukan puasa namanya. Tapi itu kan yang terjadi. Berapa banyak yang kesana doa puasa lo. Apa urusannya? Lu doa puasa nyari kehendak Tuhan. Artinya apa Tuhan? Kalau lu gak suruh gue jalan, gue gak mau jalan. Makanya ada lagu itu kan. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Lihat gak? Gak mau. Pokoknya saya cuma mau melakukan apa yang Tuhan mau saya lakukan. Bukan apa yang saya bisa, apalagi yang cuma saya suka. Apa yang baik menurut pemandangan orang. No, your will menyenangkanmu. Truly, itu kerinduan gue cuma 1. Ya. Alasan kita untuk harus memiliki batasan, boundaries, dan rules adalah untuk melindungi kebebasan kita. Jadi biar ketika kita melakukan yang kita lakukan benar-benar karena kasih kita kepada Tuhan. Saking mengasihi Tuhan kita gak mau gerak kalau bukan dia yang iniin.
Bukan hanya yang baik, tapi yang benar-benar dia mau. Nah, ingat kisah itu, dulu tantenya istriku pernah ceritain, dia bilang ada suami istri pernikahan tahun ke 25 tahun atau 50 tahun lebih dramatis. Ya, terus suaminya ngajak makan di restoran seafood, menunya sirip ikan hiu, mahal kan. Udah makan, akhirnya udah senang dia. Terus istri bilang, kamu tahu nggak, kamu tuh selama ini nggak pernah nanya apa yang aku suka gitu. Aku tuh nggak suka ikan. 50 tahun, lu gak pernah peduli apa yang istri lu suka. Lu bikin dulu mahal nih. Gue udah nabung setahun buat sirip ikan hiu. Istri gak suka ikan, dia gak pernah tahu. Parah nih orang. Ya. Kan dia selalu mengira tahu yang terbaik buat istri gak? Jangan sampai kayak gitu seumur hidup. Mengusir setan, bernubuat, menyembuhin orang sakit. Siapa lu kan dikepait digituin. Ya. Dan dia tuh jadi benar-benar pilihan kita sendiri, kehendak bebas untuk melayani Tuhan, memilih untuk. Buat saya free will terbaik itu ketika kita pakai free willnya untuk memilih God's will. That's the best way to use our free will. Ya, artinya gini, pelatihan dalam berbuat boundaries, oke, latihan dalam bikin batasan membuat will make a difference in our lives. Pasti. Saya tutup dengan kalimat ini dari sini kok. Ya, ketika saya diinstruksikan ini temanya kan gitu ya. Ini bagus banget kalimatnya. Biaya pemeliharaan jauh lebih murah dibandingkan biaya pemulihan. Oh keren. Merawat lebih murah daripada ngobatin. Kalau udah runyam tuh lebih mahal biasanya. Ya. Saya tutup dengan kesaksian. Ya, Februari 2019 saya diopnam di rumah sakit. Untuk ketiga kalinya, setahun waktu itu 3 kali. Saya selalu diopnam, rutin tuh. Februari, Juni, sama Desember. Jadwal lagi hektik-hektiknya. Valentine, retret, sama Natal. Selalu opnam. Ya itu udah sekian kalinya opnam, dan kali ini lebih ekstrim, satu tempat pelayanan. Nggak terima, saya nggak bisa datang ke sana. Dia bilang, oh ya udah kalau gitu 50-50 deh, mesti dibalikin. Ya baliho udah naik, udah kayak caleg tuh gak? Nggak murah itu, gue mesti balikin setengah. Ya, tiket pesawat mesti balikin setengah. Gue bilang kayak aduh ini belum rumah sakit. Untungnya asuransi, untungnya. Tetap untung kan orang Jawa ya kan masih ada untungnya. Tapi ini menarik, istri saya waktu itu datang terus dia bilang kayak tuh kan capean tuh kamu. Karena aku udah bilang nggak usah diambil semua. Kenapa sih mesti diambil semua? Ya, dia ngedumel kayak gitu. Nah saya bilang ya jawaban anak pendeta pada umumnya ya kan pelayanan. Dosa banget kan nolak pelayanan. Nah mungkin lah gue nolak pelayanan. Terus dia bilang tuh kamu kecapean lah tuh badan kamu. Itu udah jelas mesti gak usah diambil semua. Tapi kalau kamu bilang gak bisa karena tahu batas. Dia bilang tahu batas badanmu sendiri kan kamu yang tahu. Aku gak bisa ngerasain dia bilang. Ya kalau kamu bilang gak bisa mereka bisa cari pembicara yang lain. Mereka bisa cari pendeta yang lain buat khotbah. Ya, tapi kalau jadi ayah sama jadi suami siapa yang bisa gantiin dia bilang. Kalau kayak gini lu ngerepotin gue. Mesti ke rumah ngurus anak, balik lagi ngurus gue, ngurus elu. Bener. Gak ada ayat waktu itu keluar dari mulut istri saya. Tapi saya langsung berhenti berdebat. Karena kalau keluar ayat, saya punya ayat lain untuk ngejawabnya. Asli deh. Gue jago deh kalau main gitu-gituan mah dari sekolah minggu juara gue. Untung dia gak pakai ayat. Ya. Untung dia memberi diri dipakai sama Roh Kudus. Saya yakin tuh Roh Kudus tuh. Di situ saya menyadari iya ya. Ya, ini akibat saya nggak bisa bilang enggak. Prioritas saya berantakan. Ya istri saya direpotin, dipertaruhkan bahkan. Pelayanan juga nggak bisa. Malah keluar duit nggak jelas random. Buat apaan? Nih balihonya bodoh amat. Gue bilang nggak jadi kok. Pilih saya, kecuali tulisannya gitu. Enggak juga. Nanti kalau ingat itu cuma bisa apa ya? Saya bersyukur banget. Ya bersyukur banget Tuhan tuh pakai cara-cara yang bahkan natural means. Hal-hal yang gak melulu supernatural, tapi natural, tapi itu kena sampai kedalaman diri saya. Ya sehingga gini, saya tahu itu pasti dari Roh Kudus. Kenapa? Karena naturnya menginsafkan. Bukan nyalain saya, bukan. Membuka mata, oh iya juga ya. Siapa yang bisa gantiin? Ada yang gak bisa di outsource dalam hidup tuh. Gak mungkin kan tiba-tiba gue kirim siapa gitu ke rumah tiba-tiba. Gantiin gue gitu bentar, berapa hari lah, pas gue diopnam kan aneh. Walaupun dia aktor dracin, bodoh amat, random, ganteng, teman kan siapa gitu loh. Gak mungkin, gak bisa gantiin, percayalah. Gak bisa. Dan itu yang Tuhan
Gak mau, dia gak mau kita digantiin siapapun untuk tanggung jawab kita. Ada kalimat yang terdengar rohani tapi gak benar gitu loh. Dari hamba Tuhan hebat lagi. Ketika dia ngomong gitu kaget sampai terpecah. Bagi dua tuh pelayanannya waktu itu. Dia bilang kayak gini, kalau saya jaga keluarga Tuhan, Tuhan jaga keluarga saya. Terdengar rohani, tapi itu langsung temennya bilang gak, ngaco loh, kebalik. Kalau lu jaga keluarga lo, Tuhan percayain lu untuk jaga keluarganya. Jangan diputer-puter. Dengaran rohani kan, enggak. Ada yang prioritas yang gak bisa di outsource. Dan kalau kita gak learn to set boundaries, we will mess things up. Pasti. Kok udah berantakan, bingung mau mulai dari mana. Ya sebagai pendeta karismatik, Pentakostal kan umum ya kalau satu ruangan sama pendeta-pendeta di green room ya, pendeta-pendeta hambanya yang luar biasa. Tanda tangan dong om, gitu. Ini di foto bareng, itu biasanya suka minta tumpang tangan biar saktian nepak tuh kalau kayak terima, gitu. Dapat karunia ngapain gitu yang gue belum punya gitu kan. Nih biar skinnya lengkap gitu, skillnya apa. Suka gitu ya karena. Cuma kalau gue entah gimana, karena orang yang kritis ya, gue kalau satu ruangan sama mereka, gue malah suka nanya-nanya loh. Nanya-nanya pertanyaan nyebelin. Gue bilang ini, kalau ada hal dalam hidup yang Anda sesali dan pengen kalau bisa diulang, diperbaiki itu apa? Dan hampir 100% semuanya ngomong masalah keluarga. I wish I have more time. I spend more time. Tuh lihat anak gue graduation. Itu bahkan hadir di pernikahan anak gue. Dia bahkan gak hadir di pernikahan anaknya. Lagi pelayanan gak tahu di luar angkasa. I don't know. Mana dan I know exactly gue gak pengen jadi yang kayak gitu. Saya pernah nanya sama bapak saya, Pak kalau saya dengar khotbah yang saya gak bisa dapat apa-apa, apa yang bisa saya pelajari? Saya bilang. Ya dia bilang kalau dengar khotbah tuh kayak makan ikan. Ambil dagingnya, singkirin durinya. Nah kalau duri semua gimana? Ya udah minimal ambil pelajaran. Kalau jadi pendeta jangan kayak dia. Exactly itu yang saya bilang, gue gak mau nih jadi pendeta yang kayak gini. Diurapi luar biasa, terkenal. Ngusir setan, bernubuat, menyembuhkan orang sakit. Tapi begitu prioritasnya saya nggak mau. Dan saya yakin Tuhan nggak mau satupun dari kita. Saudara ini kayaknya remeh ya. Tapi yang remeh ini yang buat kita makin percaya bahwa dia tuh benar-benar papa yang peduli loh. Sampai yang kayak gini loh. Ini kan perkara disiplin sebenarnya. Dan ini pun kita mesti minta keberanian kan. Dan dia anugerahkan itu. Hari ini ada teguran ini. Ini cuma sharing. Saya bukan yang berhasil. I try to. I learn from my mistakes nih istri saya. Saksinya. Tapi Tuhan segitu sayangnya. Sampai dia gak perlu nunggu hari terakhir untuk berterus terang kepada kita. Sekarang dikasih tahu, ayo man, learn to say no. Belajar untuk bilang enggak. For yang prioritas ini untuk keluarga lo sendiri, untuk orang-orang yang gue percayain pertama dalam hidup lo. Ini buat apa kan memenangkan follower yang segitu banyak tapi kehilangan anak sendiri? For what? Konselingin orang tapi pernikahannya sendiri berantakan, buat apa? Tapi ya itu Tuhan tuh segitu sayangnya sama kita. Sampai dia pedulin hal yang seperti ini. Dan saudara harus ngerasa disayang, bukan ngerasa dimarah-marahin atau dibenci, no. Karena Roh Kudus naturnya itu menginsafkan, bukan mengintimidasi. Intimidasi justru yang bikin lo jadi bilang iya terus. Ada ditekan nih, nggak rohan lu pendeta mana lu nolak pelayanan. Lihat, itu nggak mungkin Tuhan, itu pasti setan itu. So, kalau ada di sekeliling orang-orang kayak gitu, tengking dalam nama Yesus. Bener, dipakai setan loh mereka. Yesus pernah tuh nengking Petrus. Dijauhkan hal itu menimpa engkau. Amit-amit, jangan ngomong gitu. Kau iblis, kaget. Padahal apa? Petrus nggak mau Yesus kenapa-napa. Itu kan hal yang baik. Sekali lagi gak semua nasihatnya dari Tuhan loh. Apalagi kalau itu bikin tekanan. Sekali lagi Tuhan pengen kita bisa manage our free will well. Pakai dengan sengaja memilih untuk bilang enggak karena mau melayani. Ini pelayanan ini saya nomor 1 ini. Ini keluarga saya. Gak bisa di outsource. Cari pendeta yang lain. Nanti kalau kita ketemu waktu yang baik, pasti saya ke situ juga. Kan gitu. Harus berani ngomong. Ya, yuk kita berdoa sebentar yuk. Tuhan kami bersyukur kami punya Bapak yang segitu sayang sama kami sampai hal yang remeh gini. Engkau perhatiin. Karena ini gak ada yang terlalu remeh di mata Tuhan dalam hidup kami. Karena kami anak-anak-Mu. Engkau Bapak yang baik yang menginginkan yang terbaik buat kami. Jika selama ini kami gak ngerti.
nggak berani untuk bilang nggak, set boundaries. Ampuni kami, udah terlalu banyak yang kami rusak dan kami percaya Engkau masih bisa memulihkannya. Karena Engkau memberikan kami nasihat hari ini, teguran hari ini, supaya kami merubah diri kami. Beranikan diri kami untuk set boundaries, belajar to say no. Untuk bisa fokus sama prioritas yang Tuhan tugaskan kami untuk lakukan. Berikan kami keberanian, berikan kami hikmat, sehingga tahu persis mana yang mesti diambil, mana yang nggak perlu diambil. Kami minta bantuan-Mu Roh Kudus kepadamu Bapa yang baik, dalam nama Yesus. Amin. God bless, thank you. Saudara menerima berkat Tuhan sore hari ini, amin. Makasih untuk hambanya, Sister Love juga boleh menjadi berkat di setengah hari ini, luar biasa. Saya percaya kita semua belajar banyak tentang batasan. Benar, kelihatannya selalu sepele. Tapi belief system kita atau sistem percaya kita tuh gak otomatis membantu kita untuk selalu ngerti bahwa hidup iman Kristen sejati itu harus percaya bahwa ada batasan. Harus percaya bahwa hidup ini bukan hanya ada tetapi harus memiliki batasan. Bahkan taat sama batasan. Karena biasanya sesuatu yang vital khususnya rohani kita baru ngeh, baru sadar bahwa oh ada sesuatu yang penting nih terkait dengan rohani kita. Biasanya kalau kita sadar akan hal itu udah terlambat. Bisa kita buat keputusan yang salah, yang gak tepat, atau orang lain atau keluarga ngasih tahu kita, baru kita sadar bahwa oke, something wrong. Sudah terlambat. Dan saya percaya kehidupan waktu yang Tuhan berikan di Juli ini masuk minggu kedua, bersama Tuhan gak pernah mau kita ada dalam penyesalan. Makanya ada Amsal itu. Makanya FLC mengingatkan lagi, punya batasan, rawat batasan, dan lakukan dengan setia. Mulai dari rumah, mulai dari kehidupan intim yang dekat, kehidupan keluarga yang Tuhan percayakan. Maka saya percaya, sebagaimana Tuhan berkata, aku beri kamu kehidupan dan kematian, pilih kehidupan. Tuhan bilang, aku kasih kamu berkat sama kutuk, pilih berkat, jangan yang lain. Dan ibadah sore ini bukan ritual. Tapi saya percaya, ya inilah keberhasilan kerjasama kita semua dengan Roh Kudus yang menuntun kita. Sehingga kita percaya, terlepas dari jam 4, jam 8 pagi. Termasuk, saya gak tahu pilihan Anda apa. Kita nanti aja hari Selasa yang lebih seru. Spanyol, Perancis. Tapi yang paling penting doaku, apapun yang Anda cicipi di gereja ini, bukan hanya firman loh. Tapi lagu demi lagu, itu semua gak ada yang kebetulan. Semua dipersiapkan dengan penuh kehati-hatian. Karena kita percaya bahwa dalam ibadah pun ada batasan. Tapi hal yang terbaik kita beribadah adalah Anda mendapat pelayanan langsung dari Tuhan sendiri. Doaku kita semua berdoa sama-sama seminggu ke depan. Kita benar-benar menjadi gereja yang bersinar dan berdampak. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Sampai ketemu minggu depan, arahkanlah hatimu, angkat kedua belah tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Berkat kasih, rahmat, anugerah, damai sejahteranya Tuhan tuh turun. Melimpah-limpah. Memenuhi setiap bagian kehidupan jiwa, ruangan hatimu. Gak ada seorang pun dilewatkan Tuhan. Setiap suami Anda diberkati. Kaum pria, setiap kaum wanita, setiap istri, Anda diberkati dengan berkat rohani. Setiap anak-anak, gak ada yang Tuhan lewatkan. Bahkan anak-anak kita yang lagi juga ibadah di ruang anak, itu Tuhan berkati. Maka jangan kaget, mereka juga akan berdoa bahwa setiap orang-orang tua, Tuhan limpahkan hikmat dan berkati. Kalau Anda datang sendirian ke sini, Anda gak sendirian, kita tuh keluarga. Tuhan memeluk hidupmu. Itu sebabnya kita bukan hanya gereja yang datang dan pergi, no. We are family. Dan percayalah, Tuhan rencananya digenapi atas kita semua. Karena semuanya Bapa kerjakan dalam persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus. Mulai dari sore malam ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa
Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus kita yang sudah terima berkat dan siap menjadi berkat, siap bersaksi dan bercerita dengan sukacita. Yuk sama-sama semua katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Ambil waktu bersyukur sejenak, berfellowship seorang kan yang lain. Sampai ketemu minggu depan. God bless you.